Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ulfa dan Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F, dan juga untuk teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pasal PPh pasal 21 dan atau 26. Tapi sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 23013010218. Perkenalkan, nama saya Hendro Nugroho Wicaksono dengan NPM 2001 30 10 196. Perkenalkan, saya Abiasa Sultan dengan NPM 195. Perkenalkan, nama saya Chandra Ali Mardiansyah dengan NPM Aktir 198. Saya Egidia Renata Pasaribu dengan NPM 23013010210. Materi pertama yaitu tentang PPh pasal 21 dan atau 26. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu. Dimulai dari PPh pasal 21. Ini adalah pajak yang dibayarkan atas segala jenis penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau yang pasal 26 itu mirip, cuman dia dibayarkan oleh subjek pajak luar negeri. Jadi, perbedaan antara dua pasal ini adalah terletak pada subjek pajaknya, yaitu kalau pasal 21 itu penghasilan dari WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia. Kalau yang pasal 26 itu WNA yang tidak tinggal di Indonesia, tapi pekerjaan yang dilakukan itu di Indonesia. Jadi dia mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kayak gitu. Simple, right? Nah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan membacakan tentang contoh soal perhitungan PPh pasal 21. Di sini saya mengambil contoh perhitungan karyawan tetap. Di sini Andi adalah seorang karyawan tetap pada PT Maju Makmur dengan gaji pokok bulanan 15 juta, tunjangan makan bulanan sebesar 500.000, tunjangan transportasi bulanan sebesar 1 juta, lalu untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan sebesar 500.000. Dan di sini konteksnya Andi sudah menikah tetapi belum memiliki anak, jadi masuk status PTKP, kawin tapi dengan tanggungan masih 0. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Baik, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan awal yaitu perhitungan PTKP dengan tarif efektif rata-rata kategori A. Di sini kasusnya Andi sudah memiliki istri tetapi masih belum memiliki tanggungan anak, jadi TK0 sebesar 54 juta per tahun ditambahkan dengan 4.500.000 dengan total PTKP K0 sebesar 58.500.000. Untuk selanjutnya yaitu melakukan perhitungan penghasilan bruto bulanan dengan ditotal gaji pokok, tunjangan makanan, tunjangan transport, dan juga BPJS didapati totalnya sebesar 17 juta. Untuk selanjutnya yaitu melakukan perhitungan penghasilan neto bulanan dan juga tahunan. Untuk biaya jabatan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto sebesar 17 juta didapati 850.000. Akan tetapi maksimal dibatasi yaitu 500.000 per bulan untuk biaya jabatan. Jadi untuk penghasilan neto bulanan yang diambil yaitu dari penghasilan bruto bulanan sebesar 17 juta dikurangi dengan neto bulanan sebesar 500.000 didapati 16.500.000. Untuk perhitungan neto tahunannya sebesar 16.500.000 dikalikan dengan 12 didapati 198 juta. Baik, untuk selanjutnya itu melakukan perhitungan PKP dengan mengurangkan penghasilan neto tahunan sebesar 198 juta dikurangkan dengan PTKP K0 sebesar 58.500.000 didapati dengan totalnya 139.500.000. Untuk selanjutnya melakukan perhitungan PPh 21 tahunan dengan tarif progresif dengan pajak 5% dikalikan dengan 60 juta didapati 3 juta. Lalu untuk selanjutnya 15% dikalikan dengan 139.500 dikurangkan dengan 60 juta dengan total 11.925. Jadi untuk total PPh 21 tahunan yaitu sebesar 14.925 dengan 11.925 ditambahkan dengan 3 juta. Lalu selanjutnya melakukan perhitungan tarif efektif rata-rata dengan mengkalikan penghasilan bruto tahunan sebesar 17 juta dikalikan dengan 12 didapati dengan total 204 juta.
Lalu untuk tarif efektif rata-rata dengan rumus PPh 21 tahunan dibagikan dengan penghasilan bruto tahunan dikalikan dengan 100%. Didapati dengan 7,31%. Lalu untuk perhitungan hasil akhirnya untuk PPh 21 yang dipotong yaitu sebesar 7,31% dikalikan dengan 17 juta. Jadi untuk nilai pajak yang dipotong tiap bulannya yaitu sebesar 1.243.700. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang tarif PPh pasal 26, di mana PPh pasal 26 ini merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh seorang wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Di sini ada beberapa tarif dari PPh pasal 26, diantaranya untuk hadiah dan penghargaan, bunga, dividen, royalti, biaya sewa dan pembayaran lainnya, penghasilan dari pengalihan hak atas harta, dan juga penghasilan dari pekerjaan bebas. Lalu untuk soalnya yaitu PT ABC Indonesia membayarkan sejumlah penghasilan kepada pihak luar negeri. Dengan rincian yang pertama yaitu dividen sebesar 200 juta dibayarkan pada pemegang saham asing yang berdomisili di Singapura dengan perjanjian penghindaran pajak berganda yaitu P3B dengan tarif pajak atas dividen sebesar 10%. Untuk selanjutnya yaitu royalti sebesar 100 juta kepada perusahaan yang berada di Jepang untuk penggunaan teknologi dengan berdasarkan P3B Indonesia Jepang tarif pajak royalti sebesar 10%. Untuk yang terakhir, jasa konsultan dari konsultan asing yang sedang bekerja di Indonesia sebesar 150 juta. Tidak ada ketentuan khusus dalam P3B sehingga tarif pajak PPh 26-nya mengikuti sebesar 20%. Untuk selanjutnya yaitu perhitungannya. Untuk dividen pada pemegang saham asing di Singapura dengan P3B 10% dikalikan dengan 200 juta didapati 20 juta. Untuk perhitungan royalti pada perusahaan Jepang dengan tarif PPh 26 sebesar 10% dikalikan dengan 100 juta didapati sebesar 10 juta. Untuk yang terakhir perhitungan jasa konsultan dari konsultan asing dengan tarif PPh 26 sesuai ketentuan umum sebesar 20% dikalikan dengan 150 juta yaitu 30 juta. Jadi untuk total PPh 26 yang harus dipotong dan disetorkan pada negara oleh PT ABC Indonesia yaitu sebesar 30 juta ditambahkan dengan 10 juta lalu ditambahkan dengan 20 juta dengan total 60 juta. Lalu, siapakah yang akan memotong PPh pasal 21 dan 26? Yang akan memotong PPh pasal 26 antara lain badan pemerintah yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri. Kemudian yang kedua dari perwakilan perusahaan luar negeri yang akan melakukan pembayaran wajib pajak luar negeri. Lalu kemudian siapakah yang akan memotong PPh pasal 21? Antara lain pemberi kerja, orang pribadi, atau badan yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang membayar gaji, upah, dan tunjangan kepada PNS dan anggota TNI atau Polri. Kemudian yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun yang membayar uang pesangon, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua kepada penerima. Lalu, bagaimana cara membayar PPh pasal 21 dan 26? PPh pasal 26 dipotong pada akhir bulan setelah penghasilan diterima atau jatuh tempo pembayarannya. Penghasilan yang dipotong dapat berupa dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, dan lain-lain. Lalu untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi harus disetor oleh pemberi kerja kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pelaporan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, di mana pelaporan PPh pasal 21 atau 26 dilakukan melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21 dan 26. SPT ini digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu masa pajak tertentu. Nah, untuk surat pemberitahuan atau SPT-nya, contohnya itu dapat kita lihat melalui layar yang telah tersedia. Nah, di gambar tersebut merupakan contoh dari
DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk SPT PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tuh jenis pelaporan PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengisian PPh pasal 21 dan 26, di mana cara pengisian SPT masa itu dapat dilakukan secara online melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui website resmi DJP dan melalui aplikasi e-filing. Nah, kalau melalui website resmi kita dapat membuka dari situsnya, yaitu situs web DJP Direktorat Jenderal Pajak yang resmi. Nah, lalu nanti kita masuk ke pilihan menunya. Nah, cara yang kedua yaitu melalui aplikasi e-filing. DJP juga menyediakan aplikasi e-filing agar memudahkan kita. Nah, e-filing dapat diunduh melalui handphone atau komputer. Bisa diunduh atau diinstal dari App Store maupun Play Store. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tutorial sederhana untuk pengisian SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Yang pertama kita melakukan login, di mana kita memasukkan NPWP dan password yang kita buat. Lalu yang kedua, pemilih tab menu SPT. Pilih jenis SPT yang akan diisi, yaitu SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Lalu rangkaian ketiga yaitu isi data. Nah, di rangkaian isi data ini kita diminta untuk mengisi dengan detail, dengan lengkap secara terperinci. Adapun data-data yang dimaksud itu yaitu data wajib pajak, data pemotong atau pemungut pajak, data penghasilan yang dipotong atau dipungut, lalu jumlah pajak yang dipotong atau dipungut. Nah, setelah kita memasukkan datanya secara rinci, lalu kita masuk ke proses penghitungan pajak, di mana sistem akan menghitung jumlah pajak yang terutang secara otomatis. Nah, hitung pajak ini dilakukan sendiri atau melalui kecanggihan teknologi. Jadi nanti sistem akan memproses sendiri. Nah, setelah proses itu selesai, kita melakukan verifikasi. Nah, di tahap verifikasi ini kita diharap untuk memeriksa kembali atau meng-cross-check data-data yang telah kita isi sebelumnya agar tidak ada terjadi kesalahan. Nah, yang terakhir yaitu kirim SPT. Setelah kita yakin semua dan sudah benar, SPT yang kita buat tadi dikirim secara elektronik. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan.
Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tutorial sederhana untuk pengisian SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Yang pertama kita melakukan login di mana kita memasukkan NPWP dan password yang kita buat. Lalu yang kedua pemilih tab menu SPT. Pilih jenis SPT yang akan diisi yaitu SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Lalu rangkaian ketiga yaitu isi data. Nah, di rangkaian isi data ini kita diminta untuk mengisi dengan detail dengan lengkap secara terperinci.
Adapun data-data yang dimaksud itu yaitu data wajib pajak, data pemotong atau pemungut pajak, data penghasilan yang dipotong atau dipungut, lalu jumlah pajak yang dipotong atau dipungut. Nah, setelah kita memasukkan datanya secara rinci, lalu kita masuk ke proses penghitungan pajak, di mana sistem akan menghitung jumlah pajak yang terutang secara otomatis. Nah, hitung pajak ini dilakukan sendiri atau melalui kecanggihan teknologi. Jadi nanti sistem akan memproses sendiri. Nah, setelah proses itu selesai, kita melakukan verifikasi. Nah, di tahap verifikasi ini kita diharap untuk memeriksa kembali atau meng-cross-check data-data yang telah kita isi sebelumnya agar tidak ada terjadi kesalahan. Nah, yang terakhir yaitu kirim SPT. Setelah kita yakin semua dan sudah benar, SPT yang kita buat tadi dikirim secara elektronik. Baik, selanjutnya dampak perubahan peraturan menurut PPh pasal 21. Yang pertama, perubahan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kenaikan PTKP akan mengurangi jumlah pajak terutang, sementara penurunan PTKP akan meningkatkannya. Selanjutnya, perubahan perhitungan, di mana penerapan sistem tarif efektif pajak atau disingkat dengan TER seperti dalam Peraturan Perundangan Nomor 58 Tahun 2023 akan mengubah cara menghitung pajak karyawan seperti berapa jumlah pajak yang dibayar oleh karyawan saat mereka menerima gaji atau THR. Lalu ada perubahan objek pajak di mana pelunasan objek pajak misalnya termasuk natura atau kenikmatan akan meningkatkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, dampak perubahan peraturan menurut PPh pasal 26. Pertama, perubahan pembayaran, di mana perusahaan perlu beradaptasi dengan sistem baru dan mungkin memerlukan investasi tambahan dalam teknologi informasi. 2. Perubahan tarif PPh. Penurunan tarif menurut PPh pasal 26 akan mengurangi jumlah pajak yang harus dipotong dari bunga seperti deposito. 3. Perubahan objek pajak. Menurut PPh pasal 26, perluasan objek pajak, misalnya termasuk jenis bunga atau royalti baru, akan meningkatkan jumlah pajak terutang bagi wajib pajak. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.